Aparata, aparata de makan pita, makanlah pita. PIP, oh, kayak beasiswa. Iya. Kalau SD ada. Terus kalau MTS ada juga. Kalau SMA kan sempet Demand kan. Demand itu karena baru-baru buka, terus ada beasiswa gitu. Tapi sekarang nggak lagi. Kesibukannya kuliah di rumah. Organisasi ya ikut UKM kewirausahaan sama LDK. Semester 4. Awal SMA kan cita-citanya tuh mau jadi pengusaha gitu. Jadi masuk manajemen, nanti belajar jadi kayak pembisnis, jadi kayak pokoknya belajar jadi pengusaha gitu, Pak. Bapaknya meninggal. Umur dia 4 tahun. Langsung ikut sama aku sama nenek. Enggak pernah dia ikut ibunya, enggak pernah. Ikut satu sama nenek dari SD sampai ke UBB. Mendukung kan biasanya kalau ada tugas-tugas gitu, nah itu bisa juga nanti misalkan tugas buat makalah, bisa mau ngeprint, terus ada misalkan kerja kelompok juga, beli apa, beli ini, beli itu nantinya gitu-gitu, ada sumbangan apa misalkan di organisasi gitu. Terbantu alhamdulillah, karena waktu dari awal dia kuliah sampai sekarang tidak pernah dia menerima uang dari aku, tidak pernah. Dia sendiri membantu sekali, benar-benar membantu sekali, karena kan mengurangi beban kakek saya juga, karena kakek saya juga kan sekarang nggak kerja juga kan, jadi sangat membantu, benar-benar membantu. Keperluan misalnya kalau ada keperluan ngeprint gitu, ada kan biasanya kan ngekos, tapi kan karena COVID di rumah, dan untuk bayar kos atau bensin juga untuk itu pergi ke kampusnya, ngekos jauh juga kan ya. alhamdulillah ke masyarakat juga biasa, kepada orang tua itu biasa. Agak istilah bahasa sekarang agak keluar tuh agak kurang, dia di rumah aja lah. Tidak pernah dia main-main ke teman-temannya kemana-mana, kecuali memang sudah perlu penting ke rumah Pak Wonya, Pak Amangnya itu nanti memang keluar. Memang tidak pernah, bukannya nganok cucung, tidak pernah keluar. Bantu di rumah biasa, masak, nyuci apa macam. Semoga dapat keselamatan di dunia maupun di akhirat tuh lah. Semoga dapat yang benar tuh lah, yang baik-baik. Mungkin dapat bermasyarakat, dapat begawi dengan sebenarnya kan, tujuannya itulah ya.
Rasanya terima kasih. Terima kasih telah mengurus saya dari kecil sampai sekarang saya kuliah. Saya nggak tahu cara ngebalas budinya bagaimana, Pak. Saya juga sekarang belum bisa membalas semuanya. Kesannya semoga selalu membantu untuk para yang tidak mampu dan selalu menjadi suatu ladang untuk seorang yang tidak mampu untuk selalu berprestasi dan tidak menghalang mereka untuk selalu mengejar impian mereka, untuk selalu sukses, untuk selalu mengejar impian-impian mereka, dan itulah bantuan dari KIP ini. Alhamdulillah. Mahasiswa yang mendapatkan KIP kuliah di Universitas Bangka Belitung pada tahun 2020 itu jumlahnya sebanyak 411 mahasiswa. Artinya itu untuk mahasiswa baru ya. Nah, tetapi kalau secara keseluruhan artinya mahasiswa ongoing itu sebanyak 873 mahasiswa. Masih ada. Jadi itu juga sebenarnya banyak hal juga yang mempengaruhinya di samping memang ada batasan kuota. Ini juga misalnya permasalahan yang diakibatkan oleh informasi terhadap kemungkinan untuk mendapatkan beasiswa KIP kuliah pada saat dia lagi di sekolah ya, pada saat dia menempuh pendidikan di SMA itu peluang mendapatkan KIP kuliah itu mungkin ada juga yang tidak terlalu tahu ya. Ada juga mungkin kesalahan-kesalahan juga di data-data dikatakanlah dapondik ya yang kurang ini mungkin seperti itu. Alhamdulillah para penerima KIP kuliah di Universitas Bangka Belitung prestasinya secara akademik itu menunjukkan kalau dilihat dari indeks prestasinya itu kami lihat rata-rata sekitar 3,2. Tadi kalau tidak salah tidak ada lagi biaya pengelolaan ya. Biaya pengelolaan yang tidak ada ini agak menyulitkan juga karena kita juga terpaksa mengeluarkan dana-dana dari universitas. Misalnya untuk mengadakan katakanlah evaluasi atau apa kesananya, dan berarti kan kita kan harus kunjungan dan lain-lain. Itu mungkin menjadi permasalahannya. Harapan kami memang harus ditingkatkan terutama dari segi biaya hidup. Apalagi Bangka Belitung kita tahu sendiri ya, Bangka Belitung itu untuk tingkat biaya hidup mungkin dari hasil berbagai survei nyatakan bahwa biaya hidup di Bangka Belitung itu cukup tinggi. Ya itu yang sangat penting sekali itu. Kadang-kadang masyarakat menganggapkan kuliah itu mahal, padahal sekarang sebenarnya asal dia tahu itu kan tidak perlu, harusnya bukan lagi kendala ekonomi dijadikan sebagai faktor penghambat dalam untuk melaksanakan studi
studi di perguruan tinggi ya, harusnya itu tidak jadi masalah lagi. Tapi selama ini itu tadi informasi-informasi itu yang memang sangat masih kita katakan masih relatif minim ya. Ya harapannya juga kan selama ini mungkin informasi-informasi itu kadang-kadang kan sampainya juga hanya katakanlah bagi pelajar-pelajar siswa-siswa SMA yang ada di perkotaan. Kita harapkan ini juga bisa menyebar sampai katakanlah sampai ke pelosok-pelosok desa ya. Karena apalagi Bangka Belitung ini dia bukan hanya terdiri dari pulau-pulau, 2 pulau besar, Pulau Bangka dan Belitung, tetapi banyak lagi pulau-pulau yang lain. Banyak sekali pulau-pulau yang lain yang itu juga ada SMA-nya, ada siswanya. Nah, harapan kita kan jangan sampai kendala ekonomi menjadi kendala bagi para siswa tersebut untuk meneruskan pendidikannya di perguruan tinggi.